pun sami dahar dereng wau. Oh. Dereng. Jujur ya durung. Wis untuk snack ta dereng? Jadi jawabnya kudu langkung semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Shallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Fadilatul muhtaramin, para kiai, para alim ulama ingkang tansah kawula mulyakaken, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa. Iki kula bolak-balik angger ngaji Pak Lurah rawuh terus niku. Jarang kalau kadang-kadang agar pengajian Pak Lurah yang ono izin. Alhamdulillah kita bersyukur Ngembal Rejo punya lurah yang santri. Amin Allahumma. Amin. Dan seluruh perangkatnya. Niki pengajian berapa RT Bapak Ibu? Kali. Rong RT kebak ngeten nggih. Niki omahe do kosong niku. Mugi-mugi pengawasan dalu menika saestu bener-bener menjadi pengajian yang berkah. Amin. Warga RT yang mengadakan pengajian ini diberikan rezeki yang berlimpah. Anak-anak kita dibimbing menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Sedaya panitia ingkang tansah kawula mulyakaken, pada kiai-kiai yang tidak bisa saya sebut di sini, ada Kak Kiai saya, Pak Kiai Syakur, dan seluruh sesepuh ingkang tansah kawula mulyakaken. Alhamdulillah di malam yang indah ini, malam yang mulia, malam Jumat, di tempat yang baik, di bulan yang mulia. Bulan apa Bapak Ibu? Bulan Rajab. Karena itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma. Mugi-mugi di malam yang baik, di bulan yang baik ini, kita semua ditakdirkan Allah benar-benar menjadi orang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin Allahumma. Amin. Peringatan Isra Mi'raj boten wonten ingkang kita ambil pelajarannya, kecuali semoga setelah pengajian ini kita sedaya tambah bersemangat dalam memperbaiki sholat dan ibadah kita. Niku ibadah sing unik Bapak Ibu. Seluruh jenis ibadah perintahnya Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikirimlah wahyu haji, dikirim Nabi Muhammad lewat wahyu. Begitu juga hampir semua jenis ibadah kecuali sholat. Karena itulah Rasulullah harus menghadap Allah langsung bisidratil muntaha, dan malaikat Jibril hanya mengantarkannya. Niki mawon pun nedahake bilih sholat niku sesuatu yang luar biasa. Keranten menikalah besok di hari kiamat juga pertama kali yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan dikoreksi oleh Allah adalah sholat kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama kali yang akan dikoreksi adalah sholat kita. Idza saluhat sa'iru amalihi. Ketika sholat kula panjenengan saya, insya Allah sedaya ngamal ibadah pun ditampi. Alhamdulillah. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, wa idza fasadat sa'iru amalihi. Nek sholate niku dereng leres, kita tidak bisa mengandalkan ibadah yang lain. Bisa jadi setiap tahun umroh, bisa jadi sudah haji berkali-kali, tapi nek dicek pertama kali oleh malaikat sholate dereng leres, naudzubillah, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan ke surga. Padahal niki mun ketok sedaya sing sami rawuh niki calon-calon penghuni surga. Niki mun ketok wajah-wajah penghuni surga niki.
sing teng mriki nggih ngoten. Bapak-bapak nggih ngoten. Calon penghuni calon, nembe calon. Dereng mesti mlebu surga. Tetapi paling boten kita sudah mendapatkan rasa syukur nek teng donyane mun remen ngaji, insya Allah kita akan terus dibimbing Allah sampai ke dalam surga. Karena itulah di kesempatan yang baik ini pengajian Isra Mi'raj kita ingin menyampaikan hal-hal sing sederhana, sing gampil-gampil kersane mangke saged kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Biasa kula rawuh sederenge manggung ditangleti panitia iki beto kursi tah boten. Tak jawab nek nganggo kursi nganti wengi jam 2. Nek wonten boten usah. Berarti ngajine daerah mriki sediluk nggih, setengah jam rampung. Niki setengah 10, jam 11 rampung nggih. Ngaji aja suwe-suwe ndak bosen. Ndak lali, sesuk ana ngaji malih. Maka di hari yang baik peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi waktu Mi'raj ke langit dilihatkan penduduk-penduduk surga. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya mangke mlebet swarga kalih Kanjeng Nabi. Amin. Nah, ternyata mboten namung manusa ingkang remen dan rindu kepada surga, bahkan surga niku merindukan 4 orang. Nah, ini dicek. Mugi-mugi salah satu di antara 4 tanda-tanda orang yang dirindukan surga ini kita semua termasuk di dalamnya. Nggih, dicek masing-masing nggih. Tapi ora usah ngecek tanggane, koncone, dicek diagnosa dirinya sendiri. Apakah saya termasuk 4 di antara manusia yang dirindukan surga? Yang pertama, orang yang dirindukan surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'in nafarin. Swarga niku ngangeni tiyang sekawan. Tiyang pinten? Nah, aja nganti 4 kula sebutke dalu niki ora ana sing nyangkut niku lho. Mboten wonten golongan kelima, hanya 4 orang saja yang dirindukan surga. Mboten namung kula panjenengan sing kangen surga, tapi justru surga merindukan kita. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran, orang yang setiap hari gemar membaca Al-Quran, selalu basah lisannya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada hari berlalu kecuali dia telah membaca Al-Quran. Nah, kinten-kinten niki dicek, dijawab kanthi jujur. Pun kira-kira kula panjenengan termasuk sing golongan pertama dereng? Dinten niki wong pun ngaji Quran dereng? Mbok paling mboten ndongokke kirake wau. Juara MTQ nasional masyaallah indah. Siapa yang gemar membaca Al-Quran setiap harinya, maka dialah tanda-tanda penduduk yang dirindukan oleh surga. Ampun ngantos sehari semalam 24 jam berlalu dan kita tidak membaca Al-Quran, sesibuk apapun. Pak, kami punya banyak pekerjaan di kantor, kapan ngaji nih? Karena itu ngaji tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak-banyak. Cukup dibaca surat Al-Baqarah. Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waca niku Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Ngaten kepenak ngasine sithik-sithik nggih. Tapi bendina. Jangan sampai kita terobsesi pengen ngatamke Quran. Kadang-kadang ada ini, terutama nek wayah Ramadan. Ono sing pengen ngatamke 2 kali, ada yang 3 kali pas Ramadan. Begitu wis sawal Qur'ane didelik kita lemari. Dan itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Besok di hari kiamat, Nabi junjungan kita yang penuh cinta dan kasih sayang kepada umatnya ngelapor ke Gusti Allah gara-gara Quran kita simpan di lemari. Kadang-kadang yang sak menikah malah Quran itu kangge mahar serasan. Kangge napa? Dengan seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Karena mahar ditata bagus, dibagi lamaran.
kemudian ditutup, disimpan di lemari kaca, kawin nganti wis diputu 10 ra tau dibuka. Di hari kiamat Nabi melaporkan kita, Rabbi inna qaumit tahidhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi, Tuhan, aku nggak rela umatku menjadikan Al-Qur'an ini disimpan di kamarnya. Mahjura itu disinggah kayak ngoten nggih. Kados itu, karena itulah boleh pakai mahar Al-Qur'an. Tetapi betapa senangnya kalau mahar itu setiap hari dibaca, supaya kita semua kula panjenengan sing sami rawuh di pengajian dalu menika termasuk yang sing dikangeni swarga. Amin Allahumma amin. Al-Qur'an itu banyak pilihannya, ada 114 surat. Ibarat jenengan rawuh di acara resepsi pernikahan niku dahari prasmanan, di meja penuh makanan jenengan kantomilah nggih, sing pun sepuh-sepuh dahare sayur-sayuran nggih, sing jeh nem-nem dahare sate kambing. Hati-hati Pak, mangan sate niku penyakit mayu sering umat niku. Mulai penyakit mayu umat. Karena itulah pilih satu di antara 14 surat yang kita inginkan, yang kita senangi. Ada di antara tradisi kita, biasanya akhir malam Jumat maca Yasin. Mas napa? Ya, jadikan kebiasaan itu baca Yasin setiap malam Jumat. Ada yang setiap malam membaca surat Al-Waqiah. Di pesantren-pesantren termasuk pesantren Al-Mawaddah di Honggosoja, diwajibkan setiap santri bar sholat maghrib mau surat Al-Waqiah. Karena apa? Khasiatnya jelas untuk mendatangkan kekayaan. Niki kula aturake, dados surat Al-Waqiah niku surat pesugihan. Surat napa Pak? Surat napa Bu? Sugihan. Jeng Nabi dawuh suratul waqiati suratul ghina. Surat Waqiah niku surat pesugihan. Faqra'uha wa 'allimuha auladakum, maka bacalah setiap hari dan ajarkan kepada anak istrimu. Jadi sinten sing langgeke maos surat Al-Waqiah saben dalu, insyaallah mboten nate kentekan duit. Ngoten, mboten badhe kentekan duit, janjine Allah pasti benar, yang disabdakan Nabi pasti benar. Karena itulah kenapa banyak tradisi para kiai nek dingetangati ra tau bogae didakek. Jebuli rahasia nih Pak, salah satunya dia membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Karena itulah mulai hari ini mugi-mugi Allah memberikan kesempatan bimbingan kita dimudahkan untuk membaca surat Al-Waqiah saben dalu. Kersane napa? Allah mendatangkan rezeki yang banyak dari tempat-tempat yang tidak pernah terduga, min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang diridhokan surga yang pertama adalah dalil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, terus saja dibaca Al-Quran. Kadang-kadang hanya satu ayat diperhatikan artinya, itu bisa membuat karya yang besar. Ada orang Bapak Ibu niku tiang Kasablanka Maroko sana, dari kecil dia sudah menghafalkan Al-Quran, maka begitu sudah dewasa diangkat menjadi seorang raja, presiden, namanya Sultan Hasan As-Tsani. Ba'du sholat ngisa malam Jumat kados ngeten iki membaca Al-Quran sampai di surat Hud ayat 7, hanya satu ayat yang dibaca. Nah monggo diwaos sareng-sareng kita ajarkan kepada sedaya sing sami rawuh niki membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Kula tanglet ibu-ibu remen boten putra-putrane hafal Quran? Remen. Ibu-ibu mbah-mbah remen boten hafal Quran? Jangan pernah mengatakan alamun sepuh. Saya sampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru mulai menghafal Al-Quran ketika usianya 40 tahun. Jadi ketika Nabi berusia 40 tahun baru mau mulai menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, dan yang dihafal itu ya surat-surat yang sesuai dengan urutan turunnya. Begitu akhirnya perjalanan 23 tahun Al-Quran sudah selesai, secara otomatis Nabi dan para sahabat apal sedoyo. Tetapi sederenge Nabi sedo mulai Jibril itu madhab malih. Untuk apa?
mau menurunkan ayat baru? Tidak, ayatnya sudah selesai, genap. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Telah aku sempurnakan hari ini agamamu. Jadi ayat terakhir sudah turun, tapi malaikat Jibril mandap malih, tugasnya untuk menata ulang. Al-Quran itu dirombak malih susunan ayatnya. Ayat yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan akhirnya dirubah. Pertama, urutan Al-Quran mushaf yang selalu kita baca itu surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan berakhir di surat An-Nas. Wis kadung apal Bapak Ibu, sudah tersimpan di otak kepala, belakangan suruh merubah lagi struktur urutannya, dan niku langkung angel. Tetapi terbukti jeng Nabi kalau sedaya sahabat berhasil hafal lagi dengan urutan yang baru. Nah, saat ini pun wonten teknologi pikiran bagaimana cara menghafal Al-Quran gampil. Pengen diajari boten? Hafal Al-Quran, menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Syaratnya setunggal. Syaratnya pinten? Sing penting saged guyu. Cek mriki daerah mriki saged guyu sedaya. Nah, mriki ibu-ibu bisa tersenyum ya. Nah, kita coba satu ayat yang dibaca oleh Sultan Hasan As-Sani. Rahasia teknik menghafal Al-Quran semudah tersenyum itu indah. Apal terus paham. Kadang-kadang banyak santri yang menghafal bertahun-tahun di pesantren, terus kadang apal tapi tidak paham, karena itu tidak bisa menggerakkan makna dan tafsirnya. Monggo astane diingatke sedaya, ngaji kudune seneng-seneng karo guyu. Kalian apa? Guyu. Ngeten astane sedaya diingatke. Mugi-mugi Gusti Allah akan menjadikan kita orang-orang penghuni surga. Amin Allahumma. Ikuti wawasan kula kali gerakan kula. Syaratnya karo guyu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten sedaya. Ayo Mas, tangani ini Mas. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma. Itu ayat yang dibaca Sultan Hasan As-Sani, surat Hud ayat 7. Asli wong Arab ngerti artine kawit umur 7 tahun apal Quran, maka dia membayangkan wa huwallazi, dan Allah lah khalaqas samawati, yang menciptakan langit. Langsung ngerti bahasa Arab ya lho mriki. Wal arda, dan menciptakan. Hebat-hebat Mbah Tanjung Rejo napa niki ngembal rejo niki. Langsung 1 menit apal arti Al-Quran. Anak-anak yang mau berangkat ke Mesir, ke Medina harus kursus di pesantren saya 3 bulan, 3 sasi nabi sakit ngerti arti ini. Jenengan bisa langsung ngerti. Ulangi malih. Wa walladzi, dan Allah lah khalaqas samawati, yang menciptakan, wal arda, dan fi sittati ayyamin, di dalam berapa hari? Wah, hebat-hebat sedaya niki wae. Wa kana arsu, dan sungguh singgasana Allah itu alal ma'i, dibangun di atas air. Sultan Hasan As-Sani membayangkan loh bagaimana rasanya kok punya istana yang indah, langit kelihatan dan di bawahnya itu kelihatan air. Karena ini seorang raja, maka pagi-pagi dikumpulkanlah menteri-menterinya, diparingi tugas, bangunkan untukku istana yang indah megah, bangunkan untukku masjid terbesar yang dibangun di atas samudra. Lu niku angel perintah rojo niku. Bingung menteri-menterinya, tapi karena titah raja harus laksana apa yang dilakukan. Samudra Atlantik Bapak Ibu niku diuruk, namanya reklamasi. Diuruk. Nek daerah Ngembal Rejo niku sing diuruk sawah. Nggih Pak Lurah nggih. Lahan diuruk, teng mriko laut diuruk. Maka begitu sudah dibangun di atasnya masjid yang indah, dikasih nama Masjid Hasan As-Sani. Itu menjadi selain tempat ziarah, menjadi objek wisata yang indah.
Muga-muga sing rawuh sedaya dikami Gusti Allah saged umroh. Mampi mampir teng Masjid Hasan Asani teng Maropo. Amin Allahumma. Malam Minggu, malam Ahad nanti saya mengantar rombongan umroh 430 jamaah. Okay. Berikutnya rombongan saking Ngembalrejo. Jumlahnya pinten niku? 100, 200, 300. Amin Allahumma. Maka masjid yang indah itu atapnya mirip Masjid Nabawi. Nek panas tiba-tiba menutup seret elektrik, begitu sudah cerah nek wayah tahajud pencet remote geser seret, jutaan bintang di angkasa kelihatan. Begitu juga tempat sholatnya, boten terbuat dari jobin, tidak terbuat dari lantai marmer, tapi terbuat dari kaca. Dadi lantainya ini kaca bapak ibu. Mulanya teng mriko sholat ku indah, dangak nggih parku indahnya cakrawala. Begitu nek sujud niku lho yang luar biasa. Wetok ikan warna-warni gitu. Kula kadang-kadang nggih ragu nek jenengan dugi mriko. Lho kira-kira salate iso khusuk ta ora ya? Lagi Allahu Akbar. Oh no, ayo. Indah Pak itu. Gara-gara satu ayat di surat Hud ayat 7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arsyu 'alal ma'. Betapa indahnya Al-Qur'an itu. Ribuan ayat, hanya satu ayat menginspirasi satu orang bernama Hasan As-Sani bisa membuat masjid yang indah. Menaranya itu tertinggi di dunia, tingginya 210 meter tingginya. Setiap malam ada sinar laser lurus langsung ke Ka'bah. Dados tiyang mriku niku mboten bingung kados tiyang mriki masjid wis digawe apik-apik terus digeser-geser gara-gara katanya lempeng bumi bergeser. Waduh, lempeng barang. Ya. Di sana orang cukup melihat dari laser menuju ke Ka'bah lurus dari Masjid Hasan As-Sani. Kan itulah mari kita baca Al-Qur'an. Tidak urusan apakah hanya satu ayat, kali diwaos maknanya, artinya, tafsirnya, itu akan menjadikan kehidupan kita penuh makna. Niku sing dadoske kula panjenengan dikangeni swarga. Mugi-mugi kula yang termasuk golongan pertama, orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, lisannya selalu basah dengan bacaan Al-Qur'an. Man saghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, siapa yang hari-harinya sibuk dengan Al-Qur'an nganti rako berjaluk ngantos boten wonten wekdal ndonga. Ini kan wong sing paling aneh niku. Tapi kadang terjadi juga Bapak Ibu, karena dia dikejar setoran, bukan setoran duit Pak, setoran Quran, sampai orang sempat begitu sholat ya pun langsung nyekel Al-Quran malih nganti rako berdonga an mas'alati, tidak punya waktu meminta kepada Allah karena dia sibuk dengan Al-Quran dan zikir. A'taituhu afdhala mimma a'taitu sa'ilin, aku akan berikan kepadanya lebih baik, lebih banyak ketimbang orang yang siang malam memohon kepada aku tetapi tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengingatku. Karena itulah inilah kemuliaan orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Ana al-laili wa atrafanar. Pokoknya prinsipnya sinten sing pengen gesangipun diparingi barokah. Kunci satu-satunya kunci, jadikan Al-Quran kemana-mana kita bawa Al-Quran. Kalau tanglet Bapak Ibu sedaya Ngembalrejo teng dalemipun wonten Quran sedaya pinten jumlahe? Kathah pundi Quran kali jumlah sing teng dalem? Sing jenengan Bapak Ibu anake 5 kudune ana Quran 7. Pun wonten Quran 7 dereng? Durung, tapi ana TV 7. Saben kamar ono gara-gara anak itu tukang tukoke TV. Itulah yang justru menjauhkan anak-anak kita generasi Qur'ani menjadi generasi televisi. Pokoke mulai king mriki sesuk tuku Quran ning menara, anak-anake diwiji-wiji teng kamare. Dekatkan dari kamar-kamar mereka sendiri, nggih. Nah, nek boten teng menara mangke teng pondok kami ada punya program Al-Qur'an, ya. Kita bagi-bagi pada yang berkomitmen jadikan hari-harinya penuh dengan Al-Quran.
Itulah supaya kita semua sing rawuh pengajian iki termasuk sing udur syar'i ditakdir Allah benar-benar termasuk orang yang dikangeni swarga. Amin. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi sahbihi haqqa qadri wa dari alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih telah Engkau kumpulkan kami semua di majelis pengajian yang indah ini, di malam Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Kami semua telah menyatu dalam cinta kepadamu ya Allah. Kami rindu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Dan ya Allah, kami semua telah Engkau satukan dalam persaudaraan yang hakiki. Karena itu kami memohon kepadamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hilangkanlah seluruh penyakit yang ada di dalam hati kami, penyakit iri, dengki, hasud dan dendam. Penuhi hati kami dengan cahaya Al-Quran dan hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abadan. Ya Allah, terima kasih telah Kau berikan kami hadiah sebagaimana dibawa oleh Rasulullah ketika perjalanan luar angkasa Isra dan Mi'raj. Sekarang kami dengan mudahnya bisa bertemu kepadamu ya Allah sewaktu-waktu tanpa perantara. Karena itu mulai hari ini kami akan melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk. Itu adalah kenikmatan yang tidak ada nilainya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih. Saya tidak tahu ya Allah masih berapa banyak sholat yang mampu kami lakukan. Setiap kami sholat kami akan merasa ini adalah sholat terakhir kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bimbinglah kami semua bisa bentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, rahmah. Bimbinglah kami semua punya rumah tangga laksana surga, baiti jannati. Ya Allah ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami merindukan punya anak-anak yang solih-solihah. Karena itu kami semua orang-orang tua yang hadir di majelis pengajian ini akan senantiasa membaca Al-Quran setiap hari, menjadikan kebiasaan kami siang dan malam. Kami akan menjaga lisan kami dari tutur kata yang indah kepada anak-anak kita. Setiap anak hebat pasti aktif dan menguras emosi orang tuanya. Tetapi kami telah mendengar kisah yang indah ya Allah, bahwa Abdurrahman ketika masih kecil pun bandelnya luar biasa, tetapi dia memiliki ibu yang hebat. Maka anaknya disuruh berangkat ke Masjidil Haram. Ruh ilal haram kun imaman hudak. Dan hari ini kami, meskipun ada di antara kami belum pernah ke Masjidil Haram, belum pernah mendengarkan suara Imam Abdurrahman As-Sudaisi langsung kepada telinga kami. Kami telah mendengar suara indahnya lewat kaset-kaset, dan kami mulai hari ini akan senantiasa berkata-kata yang baik kepada anak cucu kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kepadamu, berikanlah kami ketaatan, ketakwaan, kebaikan dan kekayaan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami ingin menjadi orang-orang yang kaya harta. Kami ingin berbagi setiap hari, setiap waktu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ya Allah, bimbinglah kami semua menjadi orang-orang kaya hati, berbahagia setiap waktu. Tidak ada kondisi yang membuat kami marah, kecewa maupun sedih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kami mohon kepadamu ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ya Allah, anak istri dan seluruh anggota keluarga kami jadi orang-orang yang menyenangkan mata kami dengan akhlaknya yang mulia. Amin. Jadi orang-orang yang menenteramkan kalbu kami. Jadikan kami semua pemimpin orang-orang yang bertakwa. Amin. Kami rindu ya Allah bisa berangkat ke Makkah dan Madinah. Mudahkanlah kami ya Allah menempuh perjalanan yang indah. Mudahkanlah kami ya Allah menjemput rezekimu yang berlimpah. Perjalankan kami ke tanah sucimu Makkah dan Madinah. Dekatkanlah ya Allah jarak antara tanah air kami dengan tanah sucimu. Dekatkanlah ya Allah kota Kudus ini dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sedaya para rawuh ingkang kawula muliaken mangkaten saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.